Tuhan. Shalom Epipaners, apa kabar? Puji Tuhan, pada hari ini kita akan kembali beribadah bersama-sama. Walaupun tidak bertatap muka, mari saudara, kita akan tetap bersukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saudara, buka hati saudara, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita di hadapannya. Kita mau menyembah Dia. Kita agungkan namanya. Kita tinggikan namanya yang kudus. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Angkat hati kita sekali lagi, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Katakan tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, tiada seperti, tiada seperti Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kaulah perlindungan kami. Haleluya. Angkat hati kita saudara, sembah Dia, sembah Yesus. Engkaulah punggung pertahanan kami, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah tempat kami berlindung. Engkau Allah yang maha tinggi. Kami bernaung di hadapan-Mu, di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Biarlah Tuhan, puji-pujian penyembahan kami boleh sampai ke hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum, menjadi persembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memuji-muji namamu.
kami akan mengeluk-elukkan Engkau, karena Engkau satu-satunya Tuhan yang layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan meninggikan namanya. Mari kita memuji nama Tuhan, naikkan syukur kita di hadapannya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Haleluya saudara. Tuhan Yesus baik di dalam hidup kita. Biar kita terus mengucap syukur di hadapannya. Saat ini sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, siapkan hati pikiran kita untuk masuk merenungkan firman Tuhan, supaya Roh Kudus menuntun kita mengerti akan kehendaknya. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaanmu, atas kebaikanmu yang kami boleh rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang disampaikan itu datang daripada Engkau, datang daripada hikmat Roh Kudus, bukan dari hikmat manusia. Buka hati pikiran kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini saya ambil di Lukas 8 ayat 5 sampai 15 tentang perumpamaan seorang penabur. Dan khotbah hari ini saya kasih tema ketekunan. Saudara, apa arti itu ketekunan? Ketekunan itu bisa berarti kesabaran, bisa juga berarti ketabahan, atau bertahan sampai akhir, sampai selesai, dan apa yang diinginkan dapat tercapai. Saudara, beberapa tokoh-tokoh Alkitab bisa menjadi teladan di dalam hal ketekunan, seperti Yosua yang tekun mengikuti Musa sampai dia menggantikan posisi Musa, dan seperti Ayub yang bertahan terhadap kesalehannya, seperti Daniel yang bertekun di dalam imannya, dan seperti Elisa yang tekun
menantikan jubah Elia, dan juga murid-murid Tuhan Yesus yang bertekun di dalam pemberitaan Injil mereka sampai mereka mati syahid demi ketekunan di dalam pemberitaan Injil, pemberitaan tentang keselamatan itu, sampai mereka memperoleh kerajaan Allah yang dijanjikan. Saudara, firman Tuhan di Lukas 8 ayat 5 sampai 15, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Di ayat kelima berbunyi demikian: adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah itu ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Kemudian ayat ketujuh, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan ayat ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti arti perumpamaan yang Yesus katakan. Kemudian mereka mendatangi Yesus dan meminta pengertian daripada perumpamaan itu. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan arti perumpamaan itu kepada murid-muridnya. Kita bisa baca di Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Tuhan Yesus katakan, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Artinya benih itu adalah firman Allah. Kemudian di 12 dikatakan, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara, tipe tanah pertama, bahkan ini tidak dikatakan ada tanah, karena benih itu jatuhnya di pinggir jalan. Saudara, kita mau tanya, tanahnya di mana? Tanah ini berbicara tentang hati. Banyak mungkin orang percaya saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak dengan hati, saudara. Tidak sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan benar-benar tidak bisa bertumbuh, saudara. Itu adalah tipe tanah pertama. Saudara, kita tanya, banyak orang yang datang ke gereja dengan motivasi yang sesungguhnya bukan mencari firman Tuhan. Banyak yang datang ke gereja mungkin hanya untuk mengisi waktu kosong, atau dengan motivasi untuk bertemu teman, atau motivasi lainnya, saudara. Ya, jadi kita bisa melihat banyak juga seksi sibuk di gereja. Sepertinya gereja ramai, tetapi firman Tuhan diabaikan. Firman Tuhan disia-siakan. Banyak sekali orang yang datang melayani di gereja, tetapi pada saat firman Tuhan disampaikan, mereka tidak ada di dalam ruangan gereja, tapi mereka sibuk di luar. Mereka mungkin sedang makan, mungkin mereka sedang gosip, dan mereka punya kegiatan yang lain. Jadi firman Tuhan disia-siakan. Itulah mungkin gambaran daripada jenis tanah pertama yang jatuh di pinggir jalan. Dan tipe kedua adalah tanah yang seperti apa? Mari saudara kita baca di ayat ke-13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Saudara, sempat gembira, saudara. Firman Tuhan yang mereka dengar sempat diterima, dan mereka sangat bersuka cita mendengarkan firman Tuhan. Tapi di hari-hari ini banyak orang suka dengan firman yang mungkin firman yang lucu-lucu menghibur, firman yang hanya memotivasi, firman yang dikatakan firman yang hebat, yang viral.
dan banyak hamba Tuhan yang menyampaikan firman yang mungkin memang dibutuhkan di saat-saat sekarang ini, supaya telinga orang enak mendengarnya, mereka tidak menegur dosa. Dan saudara, ini yang dikatakan seperti tanah yang berbatu-batu, hatinya tidak dibersihkan. Saudara, hatinya harusnya dibersihkan dengan air jernih, yaitu Roh Kudus, sehingga firman Tuhan bisa bertumbuh. Saudara, dan saudara, hati yang berbatu ini bisa dibersihkan oleh Roh Kudus. Tercatat di Hezkiel 36 ayat 25, firman Tuhan katakan bahwa Aku akan membersihkan hatimu dengan air jernih dan akan mentahirkan engkau dari berhala-berhalamu, sehingga firman Tuhan dapat bertumbuh dengan baik. Dan dikatakan bahwa tanah yang berbatu-batu itu sempat bertumbuh, tetapi tidak berakar, hanya sebentar bertumbuh. Dan mereka percaya hanya sebentar saja. Pada masa pencobaan, mereka meninggalkan Tuhan dan mereka murtad. Oleh sebab itu saudara, firman tertulis perlu menjadi firman roh. Saudara, tipe tanah yang ketiga, Tuhan Yesus katakan di ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara, tipe tanah yang ketiga ini adalah tanah yang lumayan bagus karena sempat bertumbuh, tetapi sayangnya tidak menghasilkan buah yang sempurna atau buah yang matang, karena di dalamnya mengandung banyak hambatan. Hambatan apa saja yang ada di dalam kandungan tanah ini? Satu adalah tentang kekhawatiran. Saudara, hari-hari ini banyak kekhawatiran di antara manusia. Kekhawatiran atau ketakutan. Mungkin ada yang ketakutan tentang masa lalu, mungkin ada yang ketakutan masa sekarang ini, mungkin juga ada kekhawatiran dan ketakutan tentang masa depan. Saudara, ketakutan di masa lalu itu seperti dihantui. Saudara, jangan mau kita dihantui oleh ketakutan masa lalu. Saudara, Tuhan jelas mengatakan janji firman-Nya bahwa Dia sudah membuang semua dosa masa lalu kita. Sejauh timur dari barat, sedalam tubir laut, sudah Tuhan buang dosa kita. Di dalam Mazmur 103 ayat 2, Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita lagi. Jadi jangan mau kita di dalam ketakutan, kekhawatiran akan masa lalu. Mari saudara, kita bangkit, jadilah lebih baik. Nah saudara, bagaimana dengan ketakutan masa sekarang? Wow, masa sekarang banyak ketakutan saudara. Untuk itu kita ibadah online, tidak bertatap muka. Karena kenapa saudara? Oh, semua orang takut dengan adanya pandemi COVID-19. Semua orang takut dengan virus sakit penyakit. Saudara, mungkin saudara tahu bahwa keadaan sekarang ini memang cukup sulit. Banyak PHK yang telah terjadi, ekonomi tidak menentu, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19. Saudara, masa-masa sekarang ini betul-betul banyak ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi janji firman Tuhan buat kita saudara, Ebenezer, bahwa Tuhan masih menolong kita sampai hari ini, sampai saat ini. Bahkan Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 katakan bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi, setiap hari. Besar kasih setia Tuhan untuk kita orang yang percaya. Amin saudara. Bagaimana dengan ketakutan di masa depan? Wow, ekonomi yang tidak menentu. Mungkin saat ini orang tidak bisa merencanakan
apapun untuk masa depan. Tapi janji firman Tuhan untuk kita orang percaya di Yeremia 29 ayat 11 katakan bahwa rancangan Tuhan untuk kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yaitu rancangan dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, tidak perlu takut akan hari esok, karena kita tahu siapa yang memegang hari esok kita. Dia adalah Tuhan. Bahkan Amsal 27 ayat 1 katakan, jangan memuji diri di esok hari, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Saudara, ingat janji firman Tuhan, dan kita tahu Tuhan yang memegang hari esok. Tidak perlu khawatir akan hari esok. Tuhan akan memberikan kita ketenangan di masa depan. Penghalang kedua untuk kita bisa bertumbuh di dalam firman adalah kekayaan dan kenikmatan hidup. Nah, saudara, kekayaan dan kenikmatan hidup adalah dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan, kita tidak boleh mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika kita mengasihi dunia ini, maka kasih Allah Bapa tidak ada di dalam kita, saudara. Dan saudara, dikatakan di ayat ke-16 bahwa sebab semua yang dari dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukan dari Allah, tapi berasal dari dunia. Dan dikatakan 17 di ayat 17 bahwa dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Saudara, ini adalah penghalang yang cukup membuat banyak orang jatuh di dalam dosa. Nah, saudara, di sini roh dan daging beradu. Seperti Roma 8 ayat 13 katakan, jika kamu hidup dalam daging, kamu akan mati. Tetapi oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa buahnya tidak matang, berarti tidak sempurna, saudara. Nah, ketekunan yang gagal yang digambarkan di dalam tipe tanah ini. Nah, kembali lagi saudara kepada Lukas 8 ayat 15. Dan dikatakan Lukas 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, saudara, ini berbicara tentang ketekunan. Ini adalah tipe tanah keempat, tipe tanah yang hatinya baik, yang menghasilkan buah bahkan 100 kali lipat dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, tipe tanah yang keempat ini adalah tipe tanah yang baik, artinya mempunyai hati yang jujur dan baik saat mendengar firman Tuhan, meresponi firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Artinya orang tersebut mau dikoreksi oleh firman Tuhan, dan orang yang punya hati tersebut adalah orang yang mau bertobat, orang yang menyadari dosanya, mempunyai hati yang jujur dan baik terhadap firman Tuhan. Dan dikatakan bahwa orang itu adalah orang yang keep it, orang yang menyimpan firman Tuhan, orang yang merawat firman Tuhan dan menjaga firman Tuhan, serta melakukan firman dan terus melakukannya dengan sabar. Artinya tekun, terus tekun melakukan firman Tuhan. Saudara, dikatakan kita harus terus berbuah-buah dengan tekun. Buah itu datang dari hati yang baik, yaitu tanah yang subur dan benih firman yang diresponi. Saudara, dari perumpamaan ini apa yang beda? Tentunya jenis tanahnya yang berbeda, saudara. Dan tanah ini harus dibersihkan seperti tanah yang keempat. Bagaimana membersihkan tanah hati? Bagaimana memulihkan
tanah hati kita. Yehezkiel 36 ayat 25 mengatakan, Tuhan akan memberikan kita air jernih untuk membersihkan, mentahirkan hati kita dari segala kenajisan dan membuat kita tahir di hadapannya dan membuang segala berhala-berhala kita. Saudara, ini perumpamaan apa yang beda? Hanya tanah yang berbeda. Benih firman sudah diberikan kepada semua jenis tanah, dan itu firman Tuhan adalah tetap sifatnya. Sedangkan hati adalah unsur yang bisa berubah dan berbeda. Hati adalah tanah atau unsur yang sudah siap, sedangkan unsur yang ditambahkan adalah benih firman Tuhan. Saudara, benih firman Tuhan ditaburkan di dalam tanah hati kita. Saudara, apa yang saudara katakan, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara dengar, apa yang saudara renungkan, itulah yang akan bertumbuh di dalam tanah hati kita. Saudara, kita harus merenungkan firman Tuhan supaya tanah hati kita boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Ibrani 10 ayat 19 sampai 39, Paulus memberi tema ketekunan. Dan di situ saya menarik beberapa kesimpulan, saudara. Poin pertama di dalam firman Tuhan itu adalah kita harus menghadap Allah dengan hati nurani yang telah dibersihkan. Artinya hati nurani yang sudah ditahirkan oleh Roh Kudus. Ini berbicara tentang tanah yang baik, dan dikatakan di situ kita harus teguh berpegang pada firman Tuhan. Artinya ada benih firman Tuhan, dan kita harus saling memperhatikan, saling menasehati, dan di situ ada penderitaan, saudara. Penderitaan akan menghasilkan ketekunan untuk kita, ketekunan yang akan memberikan kita pengharapan. Dan di sini dikatakan di dalam penderitaan kita tetap bersukacita. Artinya kita tetap tekun mengikuti perintah Tuhan. Jangan mundur, saudara. Tetap percaya sampai kita menerima hidup yang kekal. Artinya fokus daripada Ibrani 10 ayat 35 sampai 39 adalah janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantikanmu. Dan dikatakan kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang Tuhan janjikan untuk kita. Saudara, ketekunan dibutuhkan untuk memperoleh janji firman Tuhan. Seperti Filipi 3 ayat 13 sampai 14, Paulus mengatakan, aku belum memperolehnya, aku sedang mengejarnya, aku masih tekun untuk menangkap daripada janji firman Tuhan. Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan aku akan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Saudara, Ibrani 10 ayat 37 mengatakan masih ada tinggal sedikit waktu lagi, dan waktu Tuhan akan segera datang, dan Tuhan tidak akan menangguhkan kedatangannya lagi. Dan dikatakan sedikit lagi kita akan finish, kita akan selesai. Bertahanlah, saudara, perlombaan masih berlangsung. Justru sekarang ada di detik-detik terakhir. Dan saudara, saya mau katakan bahwa di dalam perlombaan pada saat detik-detik terakhir adalah tantangan yang terberat. Saudara, kita harus terus bertahan. Dan dikatakan di ayat 38, tetapi orangku yang benar-benar hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Tuhan akan menolak orang yang mengundurkan diri, yang tidak bertekun sampai selesai. Tapi firman Tuhan katakan di ayat 39, tetapi
Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri, tapi kita adalah orang-orang yang percaya. Bukan orang yang akan binasa, tetapi orang yang akan beroleh hidup yang kekal. Pesan saya saudara untuk menutup firman Tuhan ini, tetap bertahan. Tetap pertahankan ketekunan, dan ketekunan itu akan menyelamatkan kita. Saudara, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudara angkat hati kita ke hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita boleh dengar ini boleh menjadi rema dan boleh tertulis di dalam loh hati kita, karena kita membutuhkan firman yang menjadi roh di dalam jiwa kita, di dalam roh kita. Saudara, mari angkat hati kita di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Sembah Dia, haleluya, Jesus. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Roh-Mu yang kudus untuk menjalani hidup ini Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan sanggup. Begitu banyak ketakutan, begitu banyak ketakutan yang ada di hadapan kami. Tapi kami percaya firman-Mu, bahwa Engkau menjanjikan kepada kami, tidak takut, jangan takut, sebab Engkau memegang tangan kanan kami. Dan kami percaya itu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, memberikan kami kekuatan daripada Engkau. Haleluya, Jesus. Biarlah kami boleh berserah sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami. Kami naikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu, mengangkat tangan di hadapan. Haleluya, haleluya. Buka hati saudara, biarkan Roh Kudus bekerja. Haleluya, 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 mengurapi, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang mencabut semua ketakutan, Roh Kudus yang menggantikan dengan damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah mengurapi kita semua. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan berdoa.
berdoa, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari angkat hati kita di hadapan Tuhan. Satukan hati kita. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami mengucap syukur Engkau telah memimpin ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan pada saat ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk GKI Epipani Tuhan, yang sudah Engkau bentuk Tuhan. Engkau telah pakai sebagai alat-Mu Bapa. Biarlah GKI Epipani ini Tuhan boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa juga hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau pilih untuk melayani di GKI Epipani Bapa. Kami berdoa untuk Pastor Boas, kami berdoa untuk Pastor Magdalena, kami berdoa untuk Pastor Ferdinand, kami berdoa untuk Pastor Audi, kami berdoa untuk Pastor Saud, kami juga berdoa untuk Pastor Joshua. Bapa, Engkau yang telah memilih hamba-hamba-Mu ini untuk bekerja di ladang-Mu di GKI Epipani Bapa. Pakai mereka dengan hikmat-Mu Bapa. Engkau memberkati mereka di dalam segala kebutuhan mereka. Engkau cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Pak Adi Bapa. Oh, sebagai ketua sinode daripada GKI Tuhan, Engkau yang memelihara hamba-Mu ini, Engkau telah memulai semuanya Tuhan dengan visi yang luar biasa bersama dengan Pak Adi Tuhan. Engkau yang memegang tangan kanannya, Engkau terus menyempurnakan semua visi yang Tuhan telah berikan kepada hamba-Mu ini. Pelihara keluarganya Tuhan, pelihara istri, anak, mantu, cucu, semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hamba-Mu ini kesehatan, kekuatan daripada Engkau untuk menunaikan tugas yang Engkau berikan dan Engkau percayakan kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Bapa, walaupun dia tidak ada di Indonesia, dia ada di Amerika Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, Engkau sertai dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Berikan dia damai sejahtera-Mu Bapa. Berikan dia sukacita daripada Engkau Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan yang baik. Pada saat ini kami berdoa, kami bawa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami berdoa, kami katakan Indonesia penuh dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Indonesia ini adalah alat pilihan Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Pak Jokowi adalah pilihan-Mu Bapa. Engkau terus memberikan hikmat Tuhan daripada Engkau untuk memimpin negara ini di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami serahkan keluarganya semua Tuhan. Engkau pelihara Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk seluruh jajaran yang membantu daripada Pak Jokowi Tuhan, menterinya, dari jajaran yang paling tinggi sampai yang terbawah Tuhan. Engkau yang memberikan hati yang takut akan Engkau untuk melakukan tugas negara ini dengan baik. Berikan hamba-Mu kesehatan, kekuatan daripada Engkau, kebijaksanaan dan hikmat daripada Engkau Bapa. Kami berdoa juga untuk pandemi COVID-19 yang pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan melindungi kami, Engkau akan membentengi kami, karena kami mengenal nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah pelindung dan kota benteng kami. Saat ini kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk tim medis, untuk semua pasien Tuhan yang terkena virus corona ini Tuhan. Oh, kami percaya Bapa, tangan kasih Tuhan menolong mereka Tuhan. Engkau menyertai mereka di dalam tugas mereka sebagai tim medis, dan juga semua pasien Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pandemi COVID-19 ini Tuhan akan segera berlalu daripada Indonesia, bahkan di dunia ini Bapa. Biarlah kami boleh kembali boleh beribadah lagi, kami boleh kembali berkumpul lagi, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa, kami percaya semua doa yang kami sudah doakan sudah Engkau jawab dan Engkau sudah dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara, angkat tangan saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, yang melampaui segala akal pikiran manusia, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita.
Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.